Sahabat Sekar, di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sakum dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Klepek, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Komari Wirojoyo. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Mbah Komari Wirojoyo, pembabat alas dan leluhur desa Klepek. Pada zaman dahulu, wilayah yang kini disebut desa Klepek masih berupa hutan lebat yang belum dijamah manusia. Disinilah Mbah Komari Wirojoyo datang sebagai sosok sakti dan bijaksana yang berani membuka hutan atau membabat alas. Dengan keteguhan hati dan ilmu spiritual yang dimilikinya, beliau mulai menebas pohon dan membersihkan belukar untuk dijadikan tempat tinggal dan bercocok tanam. Mbah Komari Wirojoyo bukan hanya membuka lahan, tapi juga memimpin penduduk pertama yang mulai menetap di daerah tersebut. Beliau dianggap sebagai leluhur dan danyang pelindung desa yang menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga. Setelah wafat, makam beliau dijadikan punden yang menjadi pusat kegiatan adat dan spiritual masyarakat desa Klepek. Setiap tahun, masyarakat desa Klepek mengadakan tradisi nyadran, barikan, dan ziarah di punden sebagai bentuk penghormatan dan memohon berkah dari Mbah Komari. Konon pada malam Jumat menjelang nyadranan, arwah beliau dipercaya hadir dalam wujud macan putih yang menjaga desa dari bahaya. Mbah Komari Wirojoyo menjadi simbol awal mulai kehidupan dan kebersamaan warga desa Klepek, mengikat masyarakat dengan akar budaya dan sejarah leluhur mereka. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Komari Wirojoyo dan tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah dan makam atau petilasan Mbah Komari Wirojoyo, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Sahabat Sekar, malam ini saya sudah berada di pintu masuk makam atau petilasannya Mbah Komari Wirojoyo. Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam untuk melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi.
Mari kita berdoa terlebih dahulu, sahabat Sekar. Assalamualaikum. Rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, di area sini saya melihat ada beberapa sosok. Untuk sosok pertama, beliau seorang laki-laki, memiliki postur tubuh yang tinggi dan badannya kekar. Beliau menggunakan pakaian seperti perhiasan berwarna putih, ada emasnya, dan untuk pakaiannya sendiri seperti lengan panjang segini berwarna emas, dan untuk bawahnya wiru berwarna emas. Intinya pakaiannya serba berwarna emas. Dan untuk kepalanya, beliau disanggul kecil di atas. Ada mahkota juga yang berwarnakan emas. Dan untuk rambut bawahnya digerai. Beliau membawa sebuah senjata seperti pedang yang panjang. Dan untuk sosok kedua, saya melihat ada 4 seorang perempuan. Namun pakaiannya sama semua. Menggunakan kemben berwarna kuning serta bawahannya jarit. Semua rambutnya digerai dan untuk postur tubuhnya pendek. Di sekitar sini saya juga melihat ada seekor harimau yang berwarnakan putih dan ada garis-garisnya yang berwarnakan hitam. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah,
Kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati, mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.